Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Deden Herlan Suwangsa MKM sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Mohon izin sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan sistem akademik burnout sebagai salah satu tugas ujian praktik dari Sistem Informasi Kesehatan. Nah, sebelum lanjut, marilah kita coba membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya kita coba memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk kelompok 3 yang namanya disebut bisa menjawab hadir. Sebelumnya, perkenalkan saya Rakanda Putra Walyu. Yang pertama ada Dina Agustina. Hadir. Kemudian Putri Nuri Hadsa. Hadir. Baik, Silva Prisil. Hadir. Siti Zahra. Hadir. Deki Januar. Hadir. Narendra Muhammad. Hadir. Baik, hadir. Disa Maulvi. Hadir. Kanza Salsabilan. Hadir. Syifa Fidi. Hadir. Intan Purnamasari. Hadir. Dan Lilis Fitriani. Hadir. Baik, untuk seluruh anggota kelompok telah hadir. Mari kita beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari hasil diskusi kami. Kepada anggota kelompok, saya silakan dan langsung dilanjutkan saja. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama di sini ada diagram konteks. Diagram konteks merupakan alat untuk menggambarkan aplikasi secara garis besar atau secara keseluruhan. Pada diagram konteks ini, aplikasi yang dibuat akan menghasilkan sumber informasi yang dibutuhkan dan tujuan yang ingin dihasilkan. Selanjutnya ada data flow diagram, adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Baik, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, adalah istilah dari bahasa Inggris yang artinya diagram hubungan entitas. ERD pun sering disebut dengan model ER atau PR diagram. Sederhananya, Entity Relationship Diagram adalah salah satu jenis diagram yang sifatnya lebih struktural dan bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam suatu desain, pada suatu database, ataupun pada sebuah business plan. Baik, yang selanjutnya itu ada di tabel diagram. Tabel adalah daftar yang berisi itisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas sebagai kolom-kolom. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Data atau informasi yang disampaikan direalisasikan melalui sebuah gambar. Diagram mempunyai bentuk yang beragam, antara lain diagram lingkaran, garis, pohon, dan batang.
Oke, selanjutnya di sini ada alasan dari pembuatan aplikasi tersebut, yaitu dengan membuat aplikasi ini untuk mengukur tingkat akademik burnout, dapat juga membantu mendeteksi stres akademis secara dini, memberikan pemahaman kepada gangguan tentang kesehatan mental mereka, dan menyediakan sumber daya atau saran untuk mengelola stres tersebut. Nah, ini dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada individu dalam menghadapi tantangan akademis tersebut. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada fungsi aplikasi. Mengukur tingkat akademik burnout berfungsi untuk memonitor tingkat akademik burnout seseorang secara berkala. Dengan demikian, pengguna bisa mengetahui apakah dirinya berada pada kondisi tingkat akademik burnout tinggi, sedang atau rendah atau tidak secara berkala, yang bertujuan untuk mencegah tingkat akademik burnout yang berkepanjangan. Aplikasi ini untuk mengukur tingkat akademik burnout dan deteksi dini gangguan jiwa. Aplikasi berbasis Android ini bisa digunakan mahasiswa ataupun masyarakat luas untuk mendeteksi tingkat akademik burnout secara efektif dan mudah. Hasil dari kuesioner tersebut akan menentukan apakah pengguna berada pada kategori tingkat akademik burnout tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada data flow diagram. Di sebelah kiri terdapat pengguna, user atau mahasiswa. Nah, mahasiswa ini akan menginput data diantaranya data login dan register, input data user, dan input jawaban akademik burnout. Setelah menginput data tersebut, maka data tersebut akan masuk ke aplikasi akademik burnout. Selanjutnya. Baik, diulangi lagi ya. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dan menghasilkan forum pertanyaan akademik burnout dan forum data user, dan output status akademik burnout dan konsultasi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada tabel entity relation diagram. Nah, data di sebelah kiri terdapat user atau pengguna. Memiliki beberapa entity yaitu nama depan, nama belakang, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, ID mahasiswa, alamat. Nah, data entity akan diinput menuju aplikasi. Responden akan melihat tampilan pertanyaan-pertanyaan tentang akademik burnout sebanyak 14 item. Ketika responden selesai mengisi, maka responden akan menerima hasil dari jawaban kuesioner tersebut, yaitu dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan 1 yaitu tingkatan akademik burnout rendah, tingkatan 2 yaitu tingkat akademik burnout sedang, dan tingkatan 3 yaitu tingkat akademik burnout tinggi. Setelah itu, user akan menerima tampilan kesediaan apakah user ingin mengikuti konsultasi atau tidak. Selanjutnya, User memasukkan entity seperti nama mahasiswa, alamat, nama depan, nama belakang, umur, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Masuk ke dalam aplikasi, pengguna akan mengisi kuesioner sebanyak 14 buah. Data tersebut akan mengkategorikan hasil dari tinggi, sedang, dan rendah. Lalu akan muncul kesediaan buat user untuk berkonsultasi atau enggak. Untuk selanjutnya, tampilan halaman sistem aplikasi akademik burnout. Untuk tampilan pertama, user akan masuk ke halaman awal aplikasi bernama Basic yang berasal dari nama kelompok kami. Untuk tampilan kedua, user akan disajikan tampilan untuk login dan login ke aplikasi Basic. Untuk tampilannya seperti ini, username, password, dan tampilan ketiga. Jika user merupakan pengguna baru, maka user akan membuat akun dahulu dengan tampilan create akun. Di antaranya nama, password, umur, tanggal lahir, gender atau jenis kelamin, NIM, dan alamat. Selanjutnya, tampilan keempat merupakan tampilan ketika
ketika user sudah login ke dalam aplikasi Trisik. Tampilan ini menyajikan kolom tes yang dilengkapi panduan pengisian. Tampilan kelima itu adalah daftar pertanyaan dari kuesioner akademik burnout sebanyak 14 item. Adapun pilihan jawaban pengguna diantaranya tidak pernah, jarang sekali, kadang-kadang, sering, dan selalu. Untuk tampilan selanjutnya itu tampilan ke-6, 7, dan 8 muncul ketika pengguna selesai menjawab semua pertanyaan. Tampilan ini merupakan hasil jawaban pengguna. Hasil jawaban pengguna akan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat akademik burnout rendah, tingkat akademik burnout sedang, dan tinggi. Selain itu, terdapat kolom monitoring fisik sebagai rencana tindak lanjut jika pengguna ingin berkonsultasi seputar permasalahan tingkat akademik burnout-nya. Nah, ketika pengguna memilih monitoring fisik, maka akan muncul halaman yang memuat keterangan hal apa yang biasa dilakukan saat monitoring dan masalah yang sering ditangani. Hal ini membuat pengguna dapat mempertimbangkan dan membandingkan apakah pengguna ingin mendaftar monitoring atau tidak. Mungkin segitu saja untuk tampilannya. Terima kasih. Baik, untuk presentasinya sudah selesai dari rekan-rekan semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan rancangan sistem dari akademik burnout, mulai dari tadi materinya sampai dengan perancangan sistem kelompok 3 itu sendiri dalam mengukur tingkat akademik burnout, khususnya pada mahasiswa menggunakan aplikasi yang berisi kuesioner sebanyak 14 item. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama atas kelancaran presentasi kesempatan hari ini. Ya, baik, mudah-mudahan aplikasi ini walaupun masih dalam bentuk rancangan bisa diaplikasikan secara wujud fisik atau wujud maya ya begitu, dan berfungsi sebagai literatur untuk akademik burnout itu sendiri. Baik, saya mewakili kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.